Aneh, kok nggak bisa connect sih? Kenapa, Snow? Kamu ganti password wifi ya, Juliet? Iya, Snow, soalnya kemarin curhat sama tetangga aku yang bocor FF. Oh gitu. Aku lagi kerjaan proposal sekolah nih, boleh minta passwordnya nggak? Password wifi aku tanggal jadian kita. Bentar ya, aku bikin kamu minum dulu. Tanggal jadian, kalau nggak salah 14 Februari 2022. Loh, kok nggak bisa? Oh, kalau gitu, lah nggak bisa juga. Mateng. Gue telepon Diva deh, barangkali aja dia tahu. Nape? Gue mau tanya tanggal jadian gue sama Juliet. Ya mana gue tahu dia kata gue kalender primbon. Halo? Halo? Lah, dimatiin dong. Dasar gue kasar sokan. Juliet, Snow, sabar ya, dikit lagi jadi ini lagi aku aduk kopinya, nggak pakai gula kan? jadi gini, aku cuma mau make sure aja. Maksud kamu tanggal jadian itu pertama kali aku bilang I love you atau pertama kali kita kencan? Enggak, Snow, tanggal resmi jadian kita. Aku udah coba nih, tapi kok nggak bisa ya? Boleh tolong kamu ketikin nggak sayang? Nunggu, aku lagi sibuk nih, Snow, nanggung. Soalnya mungkin aja kan ada typo, kayak huruf besar atau kecil gitu di bagian bulan. Enggak kok, orang semuanya angka. Astaga, penasaran aja dari tadi aku ketik terus-terusan bolak-balik Maret kok nggak bisa-bisa ternyata. Kamu bilang apa barusan? Kenapa jadi bulan Maret? Kita kan jadinya bulan Mei. Mampus. Apa tadi aku sebut Maret ya Juliet? Maksud aku Mei. Ih ya ampun. Kamu lupa tanggal jadian kita ya? Ya enggak lah, mana mungkin Juliet itu kan hari terpaling gila dalam setahun. Hari ini, perayaan 2 tahun kita jadian. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam, C. Malam, C. Ya, silahkan. Kejadian ini kita alamin waktu kita mau survei tempat buat acara sekolah. Kita berangkatnya emang udah sore, C. Kelarnya malam gitu. Mendadak pas perjalanan pulang, mobil saksa mah mogok. Waduh. Supir aku turun buat periksa keadaan mesin. Terus dia bilang, dia ngeliat penginapan yang gak jauh dari posisi kita. Ya udahlah, karena kepalaan capek, aku bilang, mendingan kita istirahat aja di sana sekali minta bantuan. Penginapannya cukup bagus, tapi sepi. Kita dapat kamar di lantai 3. Aku sama Axel suruh bahan di kasur masing-masing. Supir Axel izin keluar buat benerin mobil. Terus? Aku baru aja mau tidur, tapi aku dengar suara duk dari arah pintu. Terus aku coba ngintip dari lubang fish eye, tapi nggak ada siapa-siapa. Jadi aku balik. Nah terus bunyi lagi, C. Duk gitu. Axel ngintip lagi dong, tapi dia geleng-geleng. Karena penasaran aku ikut samperin juga. Tapi pas aku ngintip emang gak ada apa-apa sih. Aneh. Rasa nggak beres, aku bukalah pintunya dan dibawa kaki kita. Ada kepala cowok, C. Lagi senyum lebar banget. Hah? Merinding ih. Tiba-tiba di ujung orang muncul sosok berwajah hitam tanpa kepala, lari cepet banget ke arah kita. Aku Rafa baru tutup pintunya sebelum dia masuk ke kamar kita. Serem amat. Di situ posisinya aku udah panik banget. Aku sama Elet saling lihat-lihatan. Dan gak lama bunyi lagi duk kita yang dari sebelumnya. Sumpah aku tuh udah gak tahan lagi, C. Jadi aku berani diri buat ngintip. Aku ngeliat sosok itu lagi nendang-nendangin kepalanya sendiri ke arah pintu kamar kita. Hah? Lihat tuh suka coklat gak? Banget. Dih. Aneh tau gak? Kenapa sih cewek-cewek pada suka makanan manis? Ya coklat lah, ya boba lah, ya kue lah. Heh, sudah menunggu-nunggu dia suka-suka kita lah. Lidah-lidah kita jangan sampai lidah lu kepelintir. Sabar, Tifa, sabar. Ops, lupa. Kan kecil standar rata-rata pada umumnya. Beda sama Mimi yang selera makanannya gurih-gurih asin kayak cowok-cowok. Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang gak suka makanan manis? Gak nanya, lama-lama gue udah kasih makan buah empang juga lu. Sabar, Tifa, sabar. Juliet, Ini apaan, Snow? coklat. Serius? Cantik amat bentuknya. Dah, coklat sultan begona bagaimana makannya, boy? Iya, sayang banget deh. Kalau gak mau buat Mimi aja sini. Lagian Mimi tuh lebih pantas dapetin coklat mewah ini daripada kamu, Juliet. Balikin gak sebelum gue jambak ke tangan lo? Ini kita share aja, banyak banget soalnya. Aku juga gak habis makan sendirian, gak apa-apa kan, Snow? Hah, beneran? Pilih aja, ambil yang kamu suka, Tifa. Mahal gitu, gak ada Juliet, gak ketelan takutnya. Kalau gitu Mimi mau yang di tengah-tengah itu dong yang bentuknya lope paling gede. Lu gak tau diri banget sih, dasar baru. Ih, tadi kan Juliet sendiri yang nawarin. Kok jadi bilang sewot sih? Mana, gak jadi dikasih nih, dasar pelit. Nah, Mimi mau, boleh ya. Enggak, coklat itu buat Juliet, bukan buat lo. Mampus kena ulti. Sekarang aku mau cobain coklatnya, guys. Ayo kita buka pitanya dulu. Kemasannya bener-bener mewah dan elegan banget gak sih? Kalian sama kayak aku gak kalau bentuknya bagus begini tuh gak tega makannya. Lihat deh secantik ini. Wah, coklat kunapa Dubai. Markinya. Bagian luarnya itu coklat putih ya, guys. Dalamnya diisi sama lapisan dark coklat dan pistachio kunafa. Jujur ini enak banget, aku suka. Nih gue ambil yang kecil nih, yang sangkar burung begini bentuknya. Totalnya ada 18 biji nyoh yang kecil-kecil dan beda-beda semua rasanya, guys. Nah, ini gue dapat rasa cherry nih, enak banget woi. Nih, penampakan jarak dekatnya, pelototin dah tuh coklat sultan. Let it go! Let it go! Udah, C, lo udah, please. Sakit kuping koko dengernya. Kita cari lagu yang lain aja ya, Celo. Tapi jangan sukanya tonton ini, Cia. Kamu tahu nggak ada teori gelap di balik film kartun Frozen? Enggak, Axel. Jadi, animasi film kartun Frozen yang diproduksi oleh Disney pada tahun 2013 itu mempunyai tujuan untuk menyembunyikan sesuatu. Maksudnya? Ada rumor yang mengatakan bahwa Walt, sang pendiri Disney, tidak benar-benar meninggal. Ia hanya dibekukan, dan dalam bahasa Inggrisnya juga bisa disebut sebagai Frozen. Bentar. Gimana? Tunggu, bukannya Walt Disney didiagnosa menderita kanker palu-palu? Terus koin pada bulan Desember tahun 1966 kan? Iya, konon sebelum Walt Disney benar-benar menghembuskan napas terakhir, tubuh dan otaknya diawetkan dengan cara dibekukan.
Agar nanti di masa depan, saat teknologi sudah canggih dan obat kanker sudah ditemukan, Walt Disney bisa dihidupkan kembali untuk menikmati hasil kinerjanya selama ini. Serius? Maka dari itulah, Disney menciptakan kartun Frozen. Karena sebelumnya, saat kita mengetik kata Frozen di pencarian internet, artikel-artikel yang muncul merupakan berita tentang kepala Walt Disney yang dibekukan. Waduh, suram banget. Dan benar saja, sejak film kartun Frozen dirilis, teori konspirasi kelam mengenai Walt Disney yang dibekukan pun tenggelam. Digantikan oleh animasi kartun Frozen yang ceria, lucu, menarik, dan menyenangkan. Berarti semua itu cuma buat tutupin kalau... Guys, kalian tahu anomali brain rot gak? Lewat mulu di FYP Cia masa? Cewek cuma tahu ikan hiu pakai sepatu. Kalau nggak salah namanya telala Cia taunya balerina cappuccino. Kalau kamu apa yang lihat? Bombardino krokodilo. Sal, lo ada cerita tentang anomali gak? Mau denger asal lu untung-untung sahur? Katanya itu anomali mengerikan yang hanya keluar pada saat sahur ya. Dan konon kalau orang yang dibangunin ganyat sampai 3 kali, makhluk ini bakal datang nyamperin ke rumah dong. Serem amat dah. Yap, jadi di sebuah desa ada seorang hansip bernama Pak Undung yang sering jaga malam. Dan pada saat bulan Ramadan tiba, ia pun aktif membunyikan pentungan yang selalu ia bawa untuk membangunkan warga sekitar menunaikan ibadah sahur. Wih, mulia banget Pak Untung. Tapi suatu hari ada maling rumah kosong yang kebetulan beraksi saat Pak Untung sedang berjaga. Maling tersebut pun langsung lari dengan barang curiannya begitu melihat Pak Untung ingin menangkapnya. Terus? Pak Untung mengejar maling itu sampai di sebuah gang buntu. Pertikaian pun tak terelakkan lagi. Namun siapa sangka, maling itu mengeluarkan linggis yang sudah dia siapkan sebelumnya. Lalu tanpa ragu menghunuskannya ke perut Pak Untung. Dalam sekejap, Pak Untung pun menghembuskan napas terakhir. Pagi harinya, para penduduk menemukan tubuh Pak Untung yang sudah terbujur kaku. Tergeletak di jalanan dalam kondisi yang mengenaskan. Ada. Mereka pun segera memakamkan Pak Untung. Tak lupa menancapkan pentungan di atas kuburannya sebagai nisan penanda. Kasian. Tapi pada saat malam tiba, ada fenomena aneh yang terjadi. Pentungan tersebut berubah hidup. Tangan dan kakinya tumbuh layaknya manusia. Dan wajahnya mirip dengan Pak Untung. Serius? Masyarakat sana percaya bahwa pentungan itu dirasuki jin yang menyerupai Pak Untung. Dan kini, makhluk itu berkeliaran seolah masih melakukan tugasnya yang belum selesai. Tren musik 70-an tuh apa, woy? Gue cuma tahu Trans Tuesday cunyong yang lewat FYP mulu. Luna cari di Google sih katanya disco, Tifa. Kalian pernah dengar klub disco zone di Filipina nggak? Enggak tuh, Juliet. Jauh amat sampai Filipina. Klub disco zone sempat jaya pada masanya. Tapi pada tanggal 18 Maret 1996 terjadi kebakaran hebat di tempat itu. Waduh. Pintu emergensi terkunci dan mereka tidak bisa keluar dari sana. Asap mulai memenuhi ruangan. Dan api dengan cepat melahap habis seluruh isinya. Dalam hitungan menit, 160 orang dikabarkan tewas terpanggang. Kebanyakan dari mereka masih pelajar. Menjadikan ini sebagai tragedi kebakaran klub malam terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah. Buset. Setelah peristiwa itu, sisa bangunan itu dibiarkan kosong begitu saja. Namun pada saat malam tiba, banyak orang yang sering mendengar suara musik diputar secara keras. Disertai suara jeritan yang tangisan dan menyayat hati sewaktu melewati tempat itu. Serem Beberapa supir taksi mengaku pernah mengambil penumpang yang melambaikan tangan di depan gedung itu. Tapi pada saat ia menoleh ke kursi belakang, penumpangnya sudah hilang. Merinding, woy. Bahkan ada yang bilang mereka melihat banyak bayangan orang yang sedang menari. Terpantul melalui kaca jendela bangunan itu yang sudah rusak. Serius? Masyarakat percaya bahwa orang mereka yang tidak tenang terjebak dalam gedung itu. Dan mereka terus berpesta di sana selamanya. Askar Kadia, Betul, Pak. saya lihat kamu ingin melamar jadi manajer ya di sini. Tapi ijazah kamu coba lulusan SMA. Emangnya kalau boleh tahu pengalaman kerja kamu sebelumnya apa sampai kamu berani mengambil posisi setinggi ini? Tentu saja pengalaman kerja saya banyak, Pak. Salah satunya paling saya banggakan, saya pernah mengisi posisi untuk menjadi subjek eksperimen sosial, Pak. Jadi bisa dibilang saya sangat ahli dalam hal psikologis, khususnya menilai karakter pribadi seseorang yang pelit. Apabila orang tersebut memiliki hati dermawan dan suka berbagi, biasanya saya akan memberikan validasi berupa pujian. Tak lupa mentransfer doa, semoga semakin dimurahkan rezekinya. Amin, amin. Saya nggak nyangka, mulia sekali kamu Aska. Tapi maaf. Dan juga saya pernah menjadi pakar profesional dalam bidang lalu lintas, Pak. Oh, Jobdesk saya adalah mengatur semua kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 agar tertata rapi, dan memastikan kondisinya dalam keadaan aman terkendali. wah, keren juga. Tapi, Satu lagi, Pak, saya punya side job juga, freelancer sih, hobi soalnya. Saya terjun dalam bidang kuliner entertainment, tepatnya divisi musik. kamu punya bakat seni juga. Betul, Pak, saya bertanggung jawab untuk memastikan para pelanggan kafe maupun restoran selalu merasa terhibur dan tidak kesepian. Setelah saya pertimbangkan, saya rasa memang saya butuh orang seperti kamu. Selamat, kamu diterima Aska. Terima kasih, Pak.